guys. Aku Damelia dan aku akan membuat belajar kamu jadi lebih mudah dan happy. Ayo subscribe. Oke. Terima kasih. Enjoy videonya. Tadi kita telah mempelajari bahwa di sini ada Central Office A. Kemudian Central Office A itu akan digelar kabel ya, kabel fiber optik ke Central Office yang bagian B. Nah, kemudian kita telah mempelajari juga bahwa kabel ini terdiri dari 4 cup ya misalnya, lalu cupnya itu akan dipotong ya. Cup pertama akan dipotong untuk melayani pelanggan-pelanggan yang di atas, kemudian cup yang keempat akan dipotong untuk melayani pelanggan-pelanggan yang di bawah. Nah, tentunya jaringannya itu tidak seperti ini saja. Jadi kalau misalnya ada putus di sini gitu ya, maka tidak ada hubungan lagi. Nah, maka dari itulah kita buat jalur proteksi gitu. Jadi namanya ialah protection road. Nah, protection road ini dibuat supaya kalau misalnya terjadi putus jalurnya di sebelah sini, dia akan bisa melewati protection road ini ya. Misalnya Central Office A itu melayani customer yang satu. Kemudian kalau putus, otomatis Central Office A ini nggak akan bisa melayani customer satu ini, oke? Karena ada protection road, maka dari Central Office A akan bisa menuju ke customer satu melalui protection road. Jadi seperti ini, dia akan lewat dulu, kemudian masuk Central Office B, lalu dia lewat customer-customer yang lainnya ada menuju ke yang A gitu ya. Nah, supaya masih bisa tersambung antara si Central Office A ke customer-customernya walau ada putus. Atau bisa juga protection road-nya ini atau jalur proteksi ini dipasang di atas. Jadi seperti ini. Dari sini sampai ke sini dipasang lagi proteksi. Nah, jadi jalur proteksinya tuh ada 2 gitu ya. Ada yang di bawah, ada yang di atas. Ini jalur proteksi atau protection road gitu ya. Kita bikinnya PR. Atau bisa juga dia akan melewati laut. Misalnya ini ada laut, terus dia akan melewati sini set. Nah, pokoknya protectionnya itu atau jalur proteksinya akan dibuat berlapis-lapis supaya mencegah terjadinya tidak ada sambungan antar si Central Office A ke customer-customer. Nah, karena ini terlalu jauh misalnya ya, protection route-nya harus muter-muternya, bisa juga dia akan disambung di sebelah sini. Jadi ini dibikin lagi protection lagi. Jadi dari A kalau misalnya terjadi putus, dia bisa lewat sini set gitu ya. Jadi lebih dekat. Nah, bisa aja. Jadi kalau misalnya kita lihat gambar ini ada berbagai macam loop ya, teman-teman. Di sini ada loop yang pertama, oke. Kemudian di sini ada loop lagi. Di sini ada loop lagi. Dan di sini ada loop lagi ya, antara si jalur si laut ini melewati laut. Nah, ini loop-loop ini akan dinamakan dengan konsep ring protection. Jadi, konsep ring protection akan membuat proteksi secara berlapis-lapis sehingga ketika terjadi putus ya, dia akan bisa menggunakan jalur alternatif yang lainnya. Kemudian ini adalah gambar selanjutnya ya. Nah, ini terdapat Central Office A, kemudian ada juga Central Office yang B. Dan di sini juga ada Central Office yang ketiga yaitu yang C. Nah, ketiga Central Office ini akan dihubungkan melalui kabel fiber optik ya, warna biru-biru ini merupakan kabel fiber optik. Nah, mereka akan dihubungkan dengan tentunya di depannya itu terdapat OTB ya. Jadi masing-masing penghubungnya itu terdapat OTB atau perangkat terminasinya. Di sini juga terdapat OTB dan ini terdapat OTB. Kemudian jalurnya itu tidak hanya segitiga seperti ini, dia akan membuat jalur proteksi tambahan yaitu seperti ini dari atas ya, dari bawah ke atas seperti ini. Jadi ada jalur lagi supaya membuat jalur alternatifnya. Nah, tentunya karena jalur di sebelah sini adalah percabangan antara COA, COB dan COC, maka dibuatlah titik terminasi menggunakan ODF. Karena kita tahu bahwa ODF ini merupakan perangkat untuk menterminasi yang rutenya itu lebih dari 1 ya. Jadi seperti ini. Kemudian di sepanjang jalan itu akan ditaruh handhole atau manhole ya. Jadi kotak-kotak ini merupakan handhole atau manhole supaya memudahkan proses maintenance ketika dibutuhkan gitu. Nah, di sebelah sini ada gambar lagi. Ini adalah Central Office A, terus ini adalah Central Office yang bagian B. Di sini terdapat 2 contoh pegelaran kabel fiber optik ya. Ada contoh yang pertama seperti ini, ada contoh yang kedua seperti ini. Kalau contoh yang pertama, itu biasanya digunakan untuk distribusi pelanggan yang tinggi, oke? Seperti jalur-jalur bisnis gitu ya. Nah, karena dia distribusi pelanggannya itu tinggi dan merupakan jalur bisnis, maka untuk memudahkan proses maintenance, kabelnya itu ya, kabel si fiber optiknya akan dikasih
duct atau subduct. Jadi dia akan dilindungi oleh duct atau subduct. Oke, tentunya tidak langsung ditanam kabelnya. Terus, ini yang bulat-bulat itu merupakan gambar dari slack cable ya. Apa itu slack cable? Slack cable adalah kabel gulungan ya, gulungan kabel. Gulungan kabel yang disisakan supaya memudahkan proses maintenance. Bisa juga di dalam slack cable ini terdapat joint closure ya, kalau misalnya ada titik penyambungan. Nah, tentunya ketika distribusi pelanggannya tinggi, slack cable maupun joint closure ini akan dibungkus si manhole atau handhole ya teman-teman. Lalu di sini ada jalur yang kedua. Nah, jalur yang ini biasanya dipakai untuk distribusi pelanggan yang sedikit. Jadi karena distribusi pelanggannya itu dikit ya atau jarang, maka kabelnya ini akan ditanam langsung ya, direct bored atau menggunakan subduct. Jadi dia tidak menggunakan duct di sini. Nah, kemudian di jalur ini juga tidak terdapat handhole maupun manhole ya. Di sini kita juga bisa melihat jarak antara slack cable ya. Kalau distribusi pelanggannya itu tinggi, jaraknya itu antara 250 sampai 400 meter. Sedangkan kalau distribusi pelanggannya sedikit, jaraknya itu agak lebih besar, yaitu antara 400 sampai 600 meteran.